tahu. Ini tuh nggak sengaja bikin video juga sendiri-sendiri, cuma memang jamnya barengan. Iya nggak tahu tadinya jamnya, terus udah kayak gitu tadi pas asisten aku turun terus bilang, hah Uncle Jordi ada di dalam? Oh ada Uncle Jordi ya turun lah gitu. Beda 1 jam doang schedule-nya gitu. Perasaan gimana Uncle, maksudnya masih kompak dengan Cici? Perasaan ya memang terus kompak kan, gimana sih? Perasaannya Masih kompak ya, seneng lah pasti, pasti seneng. Bingung gue mengartikan perasaannya gimana masih kompak. Emang ada yang nggak kompak ya? Ada ya, kayak kalau ketemu awkward gitu. Enggak lah, kita kalau ketemu biasa, bener. Gue nggak ngerti lagi. Uncle. Ntar ya gue belajar psikolog lebih jauh ya, jadi gue tahu mimik muka orang ya. Tapi kan psikolog bukan baca raut wajah. Emang iya? Bukan deh kayaknya. Aduh, gue takut ntar kalau gue ngomong dipotong-potong lagi nih. Mana pas Ade lagi sebelah Cici lagi. Oke, Uncle, beberapa waktu lalu sempat ada kejadian di gudang jualan Uncle. Pada saat itu yang ada yang Apa? Ada pas lagi jualan. Kan jualan kan kita nih maksudnya Cici jualan, aku jualan juga. Kita tuh jualan hampir 24 jam kan. Cuma kan kalau Ini besok gue 3 hari. Kita ya pokoknya panjang lah sampai dengan 12 nanti gitu kan. Kalau aku kan memang karena masih belum punya anak, masih banyak lagi di gudang, jadi ya dulu padahal pertama kali orang ke gudang-gudang tuh aku benar-benar ke gudang-gudang, tapi kayaknya sekarang udah ya udah punya anak mau ngapain ke gudang-gudang. Udah kagak kuat. Iya kan? Ya udah banyak sebenarnya ceritanya mah banyak. Mulai dari gudang yang rapih, gudang yang berantakan, mau bentuk yang kayak gimana ada. Tapi saya udah tobat Mbak, nggak mau ngomongin hantu. Udah move on. Kenapa sih Uncle? Udah capek ya kita ngomongin hantu ya Bun. Kayaknya mungkin belakangan rumah kita berhantu. Rumah kita banyak hantu. Iya sama, Ayu juga tenang sekarang. Karena kita udah nggak mau ngomongin hantu kali gitu, ngerti nggak? Iya, Takut. Nggak ada kok. Selain manifestasi mungkin ada memang orang. Iya, karena kita sering main sama hantu, jadi kita deket sama hantu gitu, ngerti nggak? Yeah. Main sama tukang ikan, lama-lama kita pintar milih ikan gitu kan? Enggak sih, aman, tenang semuanya. Adem kan? Adem. Uncle support ke Ciwindes sekarang lagi berkuliah satu kampus sama ponakan. Enggak, malah aku omelin tadi barusan. Kenapa? Tahu nggak kalian tuh, aku tuh masuk sama Ciwindes barengan mestinya. Cuma dia repot ngurus anak, nggak diterusin kuliahnya. Kan waktu itu pernah kuliah bareng sama Uncle, terus udah kayak gitu. Terus dia bilang, gue kuliah lagi lah. Lu kemarin gue ajakin barengan. Iya, repot ngurus anak. Aku udah lulus duluan, Cici baru mau terusin lagi. Iya, tapi aku ambil jurusan yang beda gitu kan. Dulu kan S1-nya sastra Mandarin Inggris. Terus mau ke psikolog, maksudnya aku kalau ambil S2 pun kayak mendingan aku ulang lagi dari awal gitu. Aku maunya bener-bener karena kan menurut aku ini jurusan yang nggak bisa main-main kan gitu. Kenapa ngambil psikolog Pun? Membenahi mental sendiri. Itu salah satunya bisa teman-teman wartawan bukan yang tadi nanya gitu mewakilkan kan? Enggak, itu bisa menjadi salah satu masukan ya kan. Tapi ternyata yang seperti aku tuh bukan cuman aku gitu loh. Jadi banyak kadang wanita-wanita ataupun ibu rumah tangga yang nggak aware tentang mentalnya sendiri gitu. Sama anak-anak juga gitu. Lah, adik kan biar ada angin. Lah, adik kan cuma puk-puk doang. Puk-puk udah gitu doang. Jadi ya udah gitu. Oke, di balik kedekatan kalian ini sebagai kakak dan adik ya. Kakak dan adik masing-masing sama-sama jualan dan masing-masing sama-sama sekarang bikin YouTube dengan konten yang berbeda gitu. Apa sih yang akhirnya enggak dulu dia tuh aku udah bilang YouTube-nya dia kan sempat hilang. Aku bilang lu jalanin kayak YouTube lu lagi gitu kan. Justru YouTube aku itu memang tadinya cuma buat filing doang, cuma buat nyimpen data perjalanan kayak pas kuliah dan lain-lain. Cuci yang bilang, sayang lo bikin YouTube, mana YouTube lo lupa password, cepetan nggak tiap ketemu ditanyain mana password YouTube lo, mana password karena YouTube lo. Karena kan sekarang gitu. udah bisa jualan juga kan? Iya di YouTube udah bisa jualan. Yang penting gue cuan. Justru malah Cici yang tiap ketemu, lu sih sayang sih, udah bikin sih dari kemarin-kemarin. Aku sampai lupa password padahal. Tapi sekarang malah YouTube dia yang udah jualan, aku belum, nanti aku akan nanya dia. Uncle, tapi di salah satu YouTube Uncle kan sempat bilang bahwa Uncle adalah orang yang tidak pernah memblok orang.
Emang YouTube lu apaan sih ceritanya? Loh ini kan Gimana sih angle di YouTube ceritanya tentang anak-anak zaman sekarang dong. Ya Bor, yoi. Emang apaan sih? Enggak, maksudnya Gua nggak kalau ngerti lagi. kalau zaman Iya kadang sekarang kan kayak gue curhat Bunsar kadang ngebahas tentang tren-tren yang zaman sekarang kan. Terus disangkut-sangkutkan lah dengan kehidupan gue. iya, kadang tuh kita tuh ngebahas tren yang lagi ada sekarang, tapi Ya. kadang-kadang tuh sekarang orang tuh musimnya gini kalau komen ini lagi bahas siapa sih? Ntar baru deh tuh di mention ini lagi bahas siapa gitu. Enggak, kalau yang di YouTube tuh lebih ngebahas tentang mengenai pernah apa enggak kalau orang pacaran atau orang hubungan atau apapun tuh blokir dan buka blokirnya lagi gitu. Kalau aku nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau udah nggak pernah ngeblokir, karena kalau ngeblokir tuh masih berharap dia di begging gitu kan, di begging kayak buka dong blokirnya gitu. Lah kalau aku nggak, cuma kayak ya udah kayak udah leave it behind aja gitu, tanpa memblokir. Kan diblokir sakit rasanya gitu bukan? Kalau Bunda gimana? Pernah ngeblokir orang belum? Ngeblokir orang. Nggak ngeblokir. Hapus Diblokir. Maksudnya kartu kredit waktu itu kehilangan, diblokir kartu kreditnya. Nggak apa-apa ngomong, ada adik di belakang, ntar gue benerin aja di belakang. Nggak apa-apa, tenang. Agak cobek. Cici Ya, ngomong begitulah ya. Cici ngomong di depan, ntar ada Enggak, yang aku tinggal. bukan tipikal orang ngeblok orang sih. Ya kalau misalnya ini ya udah selesai aja gitu loh. Ya ngeblok juga buat apa, kan kita juga pasti bakal ada nomor itu, lu sekalian delete aja nggak sih? Betul, Iya sih. betul. Prinsipnya gini, kalaupun ngeblokir sebenarnya ini buat teman-teman di luar siapapun gitu ya. Kalau yang aku pernah bahas di YouTubeku, orang kalau diblokir atau ngeblokir orang lain sebenarnya banyak cara untuk berkomunikasi yang lain kan. Tapi bagaimana caranya kita hadapin masalahnya terus lupain aja udah beres. Maafin terus lupain. Oh itu dia temanya, memaafkan tapi ya melupakan. Maksudnya ini kan part of self love lah. Gimana caranya Jangan mengulang dan memberikan kejadian untuk rasa sakit yang sama ke badan kita gitu loh, ke diri kita kan. Itu bentuk self love-nya atau? Iya dong, maksudnya kalau udah tahu dekat sama orang yang bakal nyakitin kita, ya ngapain gitu kita deket lagi. Kan kita tahu kalau dia bakal akhirnya melakukan hal yang sama. Kalau Bunda self love-nya gimana, Bunda? perawatan aja lah sekarang. Iya maksudnya aku lebih mikirnya gini, kasihan badan aku kan dipakai terus gitu, maksudnya dipakainya adalah syuting gitu, ngurusin anak-anak gitu. Kadang tuh kita sampai lupa jagain kesehatan kita sendiri, jagain penampilan kita sendiri. Jadi akhirnya self love aku kadang aku kayak merawat diri aku gitu loh. Kadang kayak ke salon aja itu menurut aku self love, karena kasihan rambut aku tiap hari dikeriting, dia nggak pernah diapa-apain, di treatment gitu-gitu aja. Kadang treatmentnya justru sama anak-anak gitu. Bunda sama Angkel sedikit dong, katanya kabarnya Onyo sekarang lagi dekat sama seseorang katanya. Iya. Benar nggak sih? Cerita ke Bunda nggak Tahu sih? gitu. Enggak, ya gini. Kayaknya deket mungkin bukan cuma 1, 2, tapi ya namanya anak kuliah. Iya, ya. dia tuh lagi kayak apa ya? Banyak temennya. Jadi ya mulai berteman gitu. Ntar dia ngelihat, oh yang ini sifatnya begini, penampilannya begini, yang ini tuh kayak gini loh Bun, yang ini tapi aku suka ininya, tapi aku udah nggak suka ininya gitu. Maksudnya aku terus aku bilang ya manusia kagak ada yang lu sempurna suka 100% kan. Betul. Gitu loh. Ya paling cuma sharing itu doang, tapi kalau misalnya buat yang bener-bener dia bilang ini pasangan aku belum sih gitu. So far sih sampai sekarang belum ya, atau sama Angkel. Belum kalau Iya kan, paling cuma bilang nih cewek yang ini cakep Bun gitu. ada malahan lagi berasa tua banget gitu loh, karena merasa diri tua, karena lagi belakangan tuh lagi suka ngepoin Onyo, sampai ngepoin dia tuh follow siapa, terus dia tuh mainnya sama siapa, kayak kepo gitu, mainnya sama siapa nih, terus ini anak papanya siapa, kakaknya siapa gitu. Jadi kayak diem cari tahu gitu loh, circle-nya Onyo tuh sekarang siapa gitu. Kenapa Angkel sampai kayak gitu? Ada kekhawatiran kah? Udah mulai ABG. Iya, anak kuliah lah, gila. Untung kita dulu ABG-nya bareng Bor. Gitu Ciweda. Jadi maksudnya tahu lah apa namanya Oh, bukan lagi. batas-batasnya harusnya sampai mana. Jadi
menjaganya juga mesti yang seperti apa gitu kalau buat Onyo. Tapi Bunda siap nanti satu hari Onyo datang mengenalkan seseorang atau Oh nggak apa-apa, aku udah bilang gini mana kasih tahu justru gitu, jadi biar tahu gitu, nggak nutupin kayak nggak boleh, enggak sih, nggak pernah sih, dari dulu aku kayak ya terserah Onyo aja, cuman Onyo udah tahu kalau misalnya Onyo mulai pacaran pasti kan ada tuntutan waktu lagi kan. Nah sekarang Onyo tuh lagi seneng-senengnya bola seminggu bisa 5 kali, lu bisa bayangin nggak? Ntar siang bola sama siapa, ntar yang malam sama siapa, sampai gue bingung, nyok klub bola lu ada berapa ya? Sampai kayak gitu, sumpah banyak banget bolanya gitu. Maksudnya aku kan kalau nanti punya pasangan juga pasti pasangan akan meminta waktu dan Onyo akan berkurang waktu itu, dan dia sekarang tuh lagi seneng-senengnya karena kayak dia bebas banget, boleh main bolanya tuh bener-bener kayak dia udah atur sendiri harinya Akhirnya gitu. Dia tuh bisa menentukan apa yang Dia mau manage waktunya aktivitas. sendiri gitu loh. Kayak terus dia juga sekarang kan lagi udah mulai sibuk nyanyi jadwalnya juga udah lumayan gitu, belum lagi kuliahnya dia. Nah dia juga udah keriuhan sendiri, jadi dia kayak aduh nanti kalau gue pacaran, dia bilang nanti jam bola aku berkurang lah, terserah Onyo, gue bilang kayak gitu ya kan. Bunda sebagai ini maksudnya mengingatkan ngasih masukan mungkin secara nggak langsung atau langsung bagaimana menghormati perempuan nantinya atau Oh iya pasti dong, aku udah kasih tahu kalau misalnya emang pasti udah belajar lah batasan-batasannya kayak gimana. Sesimpel Onyo kan ada adik perempuan, jadi Onyo juga harus mengerti gimana caranya menghargai gitu loh. Tapi biasanya lebih banyak cerita ke Uncle apa ke Bunda? Oh, Itu random ya? Random aja sih. Sama aku belakangan sih jarang ya. Dan memang gak maksa. Maksudnya kita yang lebih banyak ngerti sih anak remaja ya. Pasti dia lebih banyak cerita ke teman-temannya daripada om ataupun bundanya. Ya namanya kita juga dulu kan punya temen, punya geng buat curhat gitu. Justru kita malah memperhatikan lingkungannya Onyo baik atau tidak, sehat atau enggak, terus kemudian baik apa enggak untuk masa depannya Onyo juga, lebih itu sih. Kalau Onyo tadi Uncle sempat kayak nge-search siapa aja yang Onyo follow apa sih? Siapa yang di tag sama dia gue kepoin tuh Siapa sampai bawah. Nah. Gue cari tuh. Nah, kalau selain Onyo mungkin ada perempuan yang lagi Uncle kepoin gitu nggak sih? Enggak ada. Wah, kita sekarang mah fight terus, aku sama Cici apalagi udah jualan aja terus. Ntar nunggu ponakan-ponakan aja dulu deh. Ponakan-ponakan gede maksudnya, bukan ponakan nikah. Waduh, masih di bala ponakan. Tapi ada target nggak tuh? Enggak. Oh Enggak sekarang ada. umur berapa sih dah? 30. Masih muda cuy. Iya 30 mah masih aman lah Masih kalau buat oke cowok lah. ya. Iya, masih oke lah. Atau mungkin Bunda jodoh-jodohin Uncle sama teman-teman Bunda atau siapa gitu? Uncle lebih banyak temennya daripada Bunda, jadi kayaknya salah deh, Bunda circle-nya ini doang gitu ya kan. Jordi, gue nggak mau tahu ya. Gue lagi butuh ini nih, bla 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 bla. Misalkan siapa ya Jordi ya? Kenalan coba. Gue bingung banget lagi. Sampai surat BPKB gue suruh keluarin dari kantor. Hah, gimana caranya Bun? Gak mau tahu gimana caranya gue aja kayak. Gue Iya, nggak oke. ngerti deh kan, aku nggak pernah ngurusin kayak surat-surat, biasanya kan ada ada yang ngurusin ya gitu, mintanya Iya, iya. Jordi, Wendy pasti yang ngurusin gitu lah. gitu. Kalau nggak dulu kan hujan ya kan. Jadi kayak waduh, ini surat apaan? Kemarin harus ganti surat-surat aja, pusing kepalaku. Tapi aku melihat Bunda sama Koruben sekarang yang sudah mulai aktif konten bareng-bareng gitu, gimana sih? Aktif konten di sempat ada beberapa konten ya Bun sama Di Oh TikTok ya? itu mah kalau misalnya emang pas bisa gitu, pas lagi nganterin sekolah gitu. Terus pas akunya emang ada juga, karena kan biasanya kadang nggak ada gitu, kadang emang masih sibuk di rumah gitu. Iya kan? tuh. Sumpah, tau Lu nggak? jangan nanya itu, petir. Sumpah, rumah aku kesambar petir. Sumpah rumah aku Oh, kesambar Cici petir. mesti pasang yang itu udah. Udah. Jangan ketinggian berarti. Ditanamnya ke bawahnya mesti daleman. Soalnya kan tinggi batu rumah. Jangan ketinggian. Pindahin deh, coba cari buat penangkal petirnya. Enggak. Disambar AC, petir gimana? AC, TV, konslet Iya, semuanya. karena tinggi kan rumahnya Oh, kan. iya. Itu mesti ada satu tiang yang narik. Iya, karena tinggi banget rumah lu. Rumah lu departemen store satu gang. Gimana? Wah, ini dibilangin mesti Enggak, ada itu- tarikan ke bawahnya. Ada di situ. Kemarin terus katanya pas dibongkar
yang masang listrik di dalamnya itu pas di listriknya tuh ada paku, jadi konsep di situ. Wah, ada paku. Ada belakunya nggak kira-kira? Ada paku. Tapi kita memang udah nggak mau. Kita udah maksudnya gini. Kagak ada yang bisa disamperin nama horor kalau kesambar petir mah. Ada tuh kemarin tuh orang-orang pada bilang, sekarang dulu kita suka ngomongin konten horor, sekarang aja bilangnya kayak tobat, malah kayak mau apa namanya? Ya pokoknya jadi ngomongin gitu. Gini, intinya kita percaya memang manusia itu hidupnya berdampingan dengan yang tidak terlihat. Tapi sebagai orang awam pun kita yang cuma bisa merasakan, nggak mau mempercayai mereka, meyakini mereka, lama-kelamaan ya itu hidup kita jadi kayak teror. Jadi kayak dikit-dikit hantu apa segala macam gitu. Kan life must go on gitu. Jadi boleh nonton ataupun hanya melihat, tapi bukan yang meyakini mereka. Dan apalagi kalau dulu kan kita gila loh, gunung mana yang nggak kita samperin dulu buat bikin konten. Sampai terbalik mobil masuk jurang. Sampai ke luar negeri kita nyari hantu ya bun. Udah ya. 2 minggu kita nyari hantu di luar negeri. Anak gue nangis sekarang aja anak ditinggal. Baru mau field trip sehari ya kan. Kan field trip lah, akhirnya aku mau ikut field tripnya emang setengah hari gitu loh, udah izin. Satu karena Cici Talia dong udah nangis, emang bunda kenapa harus field trip, kenapa? Astaga Cici gitu ya kan. Terus udah diteleponin terus pulang sekolah dia telepon ini. Bunda jadinya pulang kan, bunda lagi field trip gitu sama siapa teman-teman bunda, tapi tetap ujung-ujungnya nanya pulang kan gitu. Astaga, ya biasalah anak-anak. Jadi dari situ kita kayak membatasi sih, sudahlah cukup. Biar aman lah, anak-anak juga jadi lebih tenang, happy. Oke. Nah, ya.